Annyeonghaseyo ya Rabun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya adalah Rizka Septi Utama. Saya seorang guru SD kelas 5 SDN 1 Tanjung Sari, Kecamatan Natar, Lampung Selatan. Dalam kesempatan ini, saya akan berdongeng sebuah cerita yang berjudul Perempuan Juga Bisa Menjadi Dokter, yang telah ditulis oleh Adi Tidas dengan ilustrator Anastasia Ivanova, Asok Raja Gopalan, Pradip Komar Saho, Priya Kurian, dan Daksayani Velaga Pudi. Cerita ini mengisahkan tentang seorang anak perempuan yang bercita-cita untuk menjadi seorang dokter perempuan. Dan ia berhasil dalam pengobatan barat di seluruh Asia Barat. Berikut ceritanya. Selamat menikmati. Di suatu tempat hidup seorang anak bersama ayah dan neneknya di India. Neneknya sakit tapi tidak mau berobat karena dokter di sana semuanya laki-laki. Alkisah. Bertahun-tahun lamanya ada seorang anak yang bernama Kadambini Gangguli. Ia tinggal bersama ayah dan neneknya. Mereka bertinggal di tempat khususnya Calcutta, India. Pada suatu hari, keluarganya merasa khawatir. Jadi, neneknya sedang sakit. Si Gangguli, dia berbicara kepada ayahnya. Ayah, kenapa nenek tidak diobatkan? Nenek sedang sakit, ayah, kata Kadambini Gangguli. Lalu ayahnya menjawab, nenekmu tidak mau diobati oleh dokter laki-laki, nak. Lalu Kadambini berkata lagi, lalu kenapa di sini tidak ada dokter perempuan, ayah? Karena kejadian ini, akhirnya Kadambini bertekad dalam hati, saya harus menjadi dokter perempuan yang hebat, supaya nanti saya bisa mengobati masyarakat di sini yang ingin diobati oleh dokter perempuan. Dengan tekad yang tinggi dan cita-cita yang kuat, akhirnya Kadambini terus sekolah, terus belajar, terus membaca buku. Buku demi buku dibaca oleh Kadambini. Lembar demi lembar ia habiskan. Tanpa ragu dan tanpa lelah ia terus belajar. Hingga akhirnya Kadambini lulus dari sekolah. Kemudian karena tekadnya yang kuat, ia melanjutkan studinya ke perguruan tinggi untuk mengambil ilmu kedokteran. Kadambini akhirnya melanjutkan pendidikannya di Calcutta, India, khususnya di Calcutta Medical College.
Hari demi hari ia jalani, belajar, lalu membaca buku. Walaupun banyak rintangan yang ia lalui, tapi ia tetap semangat untuk menggapai cita-citanya menjadi seorang dokter. Suatu hari ketika Kadambini sedang mengejar cita-citanya, banyak sekali teman-temannya yang mengejeknya. "Hei Kadambini, buat apa kamu terus-terusan belajar? Sudahlah, tidak ada satu perempuan pun yang berhasil lulus menjadi seorang dokter di sini. Sudahlah, jangan buang-buang waktumu. Kamu tidak akan menjadi dokter, Kadambini." Banyak teman-temannya yang tidak mendukung akan cita-cita Kadambini. Namun, dengan semangat yang kuat dan cita-cita yang tulus, Kadambini terus maju, terus berjalan, terus belajar untuk mencapai cita-citanya yang mulia. Hari demi hari berlalu, Kadambini berhasil selesai studinya di Calcutta Medical College. Namun, Kadambini berpikir, saya harus terus melanjutkan studi saya. Saya harus menjadi dokter yang hebat supaya bisa berguna bagi masyarakat. Akhirnya, Kadambini melanjutkan studinya di Inggris. Ia terbang. Kadambini terbang ke Inggris. Dia belajar ilmu kedokteran barat, pengobatan barat di Edinburgh, Inggris. Sampai akhirnya ia mendapatkan gelar, ia berhasil menyelesaikan studinya di Edinburgh, Inggris. Lalu Kadambini kembali ke tanah airnya. Ia kembali ke kampung halaman untuk mengabdikan dirinya menjadi dokter perempuan. Kadambini kembali. Kadambini kembali ke tanah air, ke kampung halamannya. Ia mengabdikan dirinya untuk mengobati para kaum perempuan yang tidak mau diobati oleh dokter-dokter laki-laki. Ia menjadi dokter hebat dan sesuai dengan cita-citanya di awal tadi. Lalu Kadambini berkata, perempuan juga bisa menjadi seorang dokter. Cita-cita mulia yang diinginkan Kadambini akhirnya sekarang terwujud dan ia menjadi dokter hebat di tempatnya. Begitu ceritanya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.